الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Di waktu sore ini menjelang maghrib, kita bermajlis untuk melakukan mudzakarah dan munasah, saling mengingatkan dan saling menasihati, yang tentunya kita semua sangat memerlukannya, dan ana atau saya pribadi orang yang paling memerlukan nasihat ini, bahkan sangat memerlukannya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam kajian kemarin di Singapura, kita membahas ar-ruju' ila din, kemestian, kewajiban atas setiap muslim seluruh umat ini untuk segera kembali merujuk kepada ad-din dalam segala dan seluruh sisi kehidupannya. Rujuk kepada ad-din, kembali kepada ad-din Al-Quran was Sunnah dalam akidahnya, dengan meninggalkan dan menjauhi segala akidah yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dia kembali kepada ad-din, kepada Al-Quran was Sunnah dalam bertauhid, sehingga dia meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, menjadikan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tandingan atau sekutu, kufuan. Kembali kepada ad-din di dalam berbagai urusan ibadah, sehingga dia benar-benar beribadah kepada Allah sesuai dengan bimbingan Al-Quran was Sunnah, meninggalkan dan menjauhi segala bentuk bid'ah dalam peribadatan, termasuk sebelumnya dalam hal akidah, sehingga benar-benar dia beribadah di atas bimbingan Sunnah, di atas bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-ruju', kembali kepada ad-din dalam hal akhlak, sehingga dia benar-benar berupaya untuk berakhlak dengan akhlak yang terbimbing, yang dicontohkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah, meninggalkan berbagai bentuk akhlak yang bertentangan dengan Al-Quran was Sunnah. Begitu juga ar-ruju' kepada ad-din, kembali berpegang kepada ad-din dan bimbingannya dalam bab muamalah, dari sisi bermuamalah kita dengan manusia yang lainnya, bermuamalah dengan tetangga, dengan jiran, dalam bimbingan Al-Quran was Sunnah.
bukan dengan sistem muamalah al-Yahud atau Nasara atau sistem muamalah yang datang dari dunia barat sana. La, kita kembali kepada ad-din dalam bermuamalah dengan kawan-kawan kita, teman-teman kita, baik bermuamalah dalam hal jual beli, berniaga, sesuai dengan bimbingan Al-Quran was Sunnah, meninggalkan dan menjauhi segala sistem muamalah, cara bermuamalah yang bertentangan, berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah, dari berbagai cara yang datang dari Al-Yahud wan Nasara dalam sistem berniaga. Ini wajib, mesti atas seluruh muslim, tua, muda, pria, wanita, seluruh muslim yang beriman dan berislam wajib untuk kembali kepada ad-din. Sudah dibahas dalam pertemuan kemarin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengangkat kehinaan yang menimpa umat Islam sekarang ini tidak memiliki wibawa di hadapan musuh-musuhnya, Nasara, Al-Yahud, musyrikin, Hindu, Buddha, Majus. Tidak segan terhadap muslimin, tidak takut terhadap muslimin, tidak berwibawa kaum muslimin di hadapan mereka. Apa di antara sebabnya? Karena memang bahkan sebab utama, sebab yang paling berpengaruh, sebab yang asasi adalah karena umat Islam menjauh dari ad-din dalam berbagai bidang yang tadi sebagiannya saya sudah sebutkan. Dalam bidang akidah, umat Islam sebagiannya berakidah dengan sistem demokrasi, berakidah dengan sistem liberal, sebagiannya berakidah dengan cara tasawuf, sebagiannya berakidah dengan cara Syiah Rafidhah, berakidah dengan akidah kaum rasionalis, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya. Sehingga dalam bidang akidah umat Islam telah meninggalkan cara berakidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitu juga dalam bidang tauhid, semakin banyak, semakin ramai umat Islam yang berkunjung, berziarah, berdatangan ke kubur-kubur, meminta syafaat, meminta barakah, meminta rizki, meminta kesehatan ke kubur-kubur yang diistilahkan dengan kubur orang-orang salihin, kubur-kubur orang-orang saleh. Nah, semakin hari semakin banyak yang seperti ini menimpa kaum muslimin. Perdukunan, sihir semakin banyak yang meramal nasib seseorang, nasib jodohnya, nasib rezekinya, nasib kerjanya, dari para dukun yang mengklaim mengatakan bahwa dirinya mengetahui hal-hal itu semua, mengetahui hal yang belum datang, yang belum terjadi. Semakin hari semakin banyak menimpa kaum muslimin. Bahkan sekarang berbagai kesyirikan dalam yang sebagiannya saya sebutkan contohnya, banyak beredar, banyak tersebar, tersiar di berbagai media, di televisi, di surat kabar, koran, internet. Perdukunan sekarang semakin banyak. Umat Islam pun menyambut, menerima yang seperti itu. Begitu juga dalam bidang ibadah, terus bermunculan berbagai bentuk ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ibadah yang bid'ah, terkait dengan beberapa bentuk sholat, terkait dengan beberapa bentuk saum, puasa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berbagai bentuk zikir dan seterusnya.
terus bermunculan di tengah-tengah umat ini. Yang semua itu, begitu juga dalam bab muamalah. Perbankan, bank semakin banyak sekarang, riba. Nah, dalam muamalah perniagaan kaum muslimin, belum lagi dalam bidang akhlak, kaum muslimin lebih senang untuk meniru, mencontoh kaum kufar dalam akhlaknya ketika berumah tangga, ketika berkawan, berteman, ketika berpakaian, meniru dan mencontoh kaum kufar dalam beberapa bentuk cara berpakaian mereka, akhlak mereka, di sekolah-sekolah mereka. Ini semua menjadikan sebab yang paling asasi umat Islam ada dalam kehinaan. Umat Islam tak lagi memiliki wibawa di hadapan kaum kufar. Rasulullah mengatakan, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan, mencabut, mensirnakan kehinaan ini dari kalian sampai kalian kembali rujuk kepada aturan dan syariat ad-din. Nah, ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, memberkahi keluarga kita. Semoga Allah memberkahi akidah kita, ibadah kita menjadi akidah yang lurus dan benar, ibadah yang makbulah, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada kajian kemarin atau semalam seputar permasalahan ini, sekitar itu. Namun setelah kita menyadari bahwa ar-ruju' ila din, sekarang antum perhatikan negeri-negeri muslimin penuh dengan kegoncangan, pembangkangan, pembunuhan, perampokan, pencurian, pemberontakan. Nah, darah-darah kaum muslimin ditumpahkan, menjadi murah darah kaum muslimin, seolah tak ada harga, tak ada nilai darah kaum muslimin. Sepekan yang lalu kita mendengar 50 orang muslimin di negeri ini dan itu terbunuh. Besoknya kita mendengar 30 orang lagi darah ditumpahkan. Besoknya lagi mendengar di sana juga 10 orang, 20 orang, 100 orang. Ya subhanallah, ya subhanallah. Apa sebabnya? Karena umat Islam menjauh dari agama, menjauh dari ad-din, menjauh dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya secara muallaq, qala wa ju'ilatiz zillatu was-saghar ala man khalafa amri. Telah dijadikan oleh Allah kehinaan, kerendahan bagi barang siapa yang menyelisihi perintahku, menyelisihi sunnahku, prinsipku, akidahku. Baik itu pribadi, person, menyelisihi Rasul, dia akan menjadi hina, dia menjadi rendah. Atau sebuah rumah tangga, keluarga, dalam kesehariannya menyelisihi perintah-perintah Rasul. Sang suami tidak menjalankan sunnah Rasul ketika mendidik istri dan membina istri, membimbing istri, berjalan dengan cara-cara barat, cara-cara Eropa, adat istiadat, kedaerahan masing-masing, lupa kepada sunnah Rasul. Maka rumah tangga itu menjadi yang jahil, saghir, menjadi hina, kecil, rendah. Begitu juga sang istri,
tidak menjalankan syariat Allah terkait hak-hak suaminya. Dia lebih mencontoh, lebih banyak meniru apa yang dia saksikan dan dia dengar bagaimana cara seorang istri bermuamalah dengan suaminya, membentak suami, berkata keras kepada suami, melawan suami. Bagi dia biasa karena keumuman manusia seperti itu. Dia saksikan di televisi juga demikian bagaimana seorang istri melawan kepada suami. Seorang istri tidak mau lagi makan bersama semeja dengan suami. Marah dia, tersinggung dia. Masuk kamar tanpa izin suami makan sendiri. Ini bukan cara-cara Islam. Nah, suami tidur di kamar, tak dibenarkan seorang istri keluar dari kamar itu kecuali dengan izin. Sekarang nggak berani. Suami tidur di kamar, istri tidur di sofa, di luar di kursi. Nah, sofa namanya di sini. Nah, berani dia. Nah, ya subhanallah, ini bukan cara-cara Islam, bukan cara-cara yang dibimbingkan oleh Rasul. Umat Islam menjauh dari bimbingan sunnah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga akhirnya kembali kepada hadis terakhir yang kita sebutkan, waju'ilatiz zillatu was-saghar 'ala man khalafa amri, dan telah dijadikan yakni oleh Allah kehinaan, kerendahan bagi barang siapa yang menyelisih perintahku, sunnahku, prinsipku. Itu tadi rumah tangga. Begitu juga sebuah masyarakat, di sebuah kampung, di sebuah daerah, kebiasaan mereka menyelisih sunnah Rasul, perintah Rasul. Ketika disampaikan, ya fulan, cara seperti ini bukan bagian dari sunnah. Oh, ini adat kita, turun-temurun dari ayah-ayah kita demikian. Iya, tapi Rasulullah mengatakan dalam hadisnya begini. Dia tetap tak mau terima itu nasihat. Maka kampung itu, daerah itu akan menjadi daerah yang hina, rendah. Siapa yang mengatakan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebuah negeri, sebuah negara yang masyarakatnya tidak mau menjalankan sunnah Nabi akan menjadi hina, rendah, ditertawakan oleh musuh-musuhnya. Nah, maka tak ada jalan lain kecuali kembali kepada ad-din, kembali kepada Quran, kembali pada sunnah, kembali kepada bimbingan salaf, bimbingan sahabat, kepada bimbingan al-khulafa'ur rasyidin. Ini sudah mesti tak bisa ditawar-tawar lagi bagi seluruh kaum muslimin jika mereka ingin kebaikan, kejayaan, kemuliaan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentu setelah kita tahu bahwa tiada jalan meraih kemuliaan, kejayaan, kebaikan bagi umat ini kecuali dengan rujuk kepada ad-din. Kemarin atau semalam juga sudah kita sebutkan ad-din yang mana, yang seperti apa, yang kita diperintahkan dan diwajibkan untuk kembali kepadanya. Tiada jalan lain adalah ad-din yang Allah sebutkan pada ayat ketiga surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian, untuk kalian, agama kalian ini sempurna, akidahnya sempurna, ibadahnya sempurna, akhlaknya sempurna, sistem muamalahnya sudah sempurna, keimanannya sudah sempurna, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan pula karuniaku, nikmatku untuk kalian. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat Rasul yang diutus oleh Allah, yang Allah kirim kepada kita sebagai seorang Rasul. Nikmat sempurna.
lengkap. Wa raditu lakum al-Islam dina, dan aku ridha, rela Islam ini sebagai agama untuk kalian. Islam yang mana? Apa Islam yang berdasarkan tarekat-tarekat sufi? Apakah Islam yang berdasarkan akidah Syiah? Apakah Islam yang demokratis, berdasarkan demokrasi? Islam yang liberalis? Islam yang rasionalis? Islam yang mengikuti adat istiadat? La. Islam yang dimaksud adalah Islam yang dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah ketika menjelaskan ayat ketiga surat Al-Maidah tadi, ma lam yakun yawma idzin dinan, ma lam yakun yawma idzin dinan falaisal yawmu dinan. Segala amalan, segala keyakinan, akidah yang bukan bagian dari Islam pada hari itu, hari turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup bersama sahabatnya, hari di mana wahyu turun kepada Rasul, bukan bagian dari Islam pada hari itu, kata Imam Malik, juga bukan bagian dari Islam pada hari ini, 1200 tahun yang lalu. Bagaimana dengan hari kita hidup sekarang? Nah, di zaman beliau hidup yang jarak waktunya kurang lebih 150 tahun hingga 200 tahun setelah wafatnya Rasul, muncul berbagai amalan, keyakinan-keyakinan, ideologi, adat istiadat yang menyelisihi Islam, menyelisihi sunnah. Di zaman kita jauh lebih banyak, lebih beragam, lebih bermacam. Bidah-bidah yang muncul, akidah-akidah yang menyimpang, bentuk-bentuk kesyirikan, beragam banyak macam. Lalu bagaimana Imam Malik jika menyaksikan, melihat apa yang terjadi di zaman kita hidup? Maka beliau menyatakan, malam yakun yauma idzin dinan falaisal yaumu dinan. Segala amalan, segala sesuatu yang bukan bagian daripada Islam pada hari itu bukan bagian Islam pada hari ini. Maka Islam yang dimaksud, yang diperintahkan kita untuk kembali dan rujuk kepadanya adalah Islam yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis Al-Irbad bin Sariyah yang ma'ruf, yang masyhur, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya yang hidup di antara kalian nanti pasti niscaya akan melihat, mendapati perselisihan yang banyak dalam berbagai bidang agama. Dalam bidang ibadah, perselisihan beragam macam-macam cara ibadah. Nah, ya. Dalam bidang akidah lebih lagi, beragam lagi, banyak macam-macam. Nah, barakallahu fikum. Nah, lalu bagaimana solusinya? Jalan keluarnya, makhrajnya, kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib atas kalian di saat seperti itu berpegang teguh, tamassuk kepada sunnahku, akidahku, cara ibadahku, cara berislamku, cara berzikirku, dan seterusnya. Nah, maka ini perintah dari Nabi, kembali kepada sunnahku, kata Rasul. Maka umat ini sekarang yang ada, wajib atas semua kita dan mereka untuk kembali kepada sunnah Nabi. Jika memang kita menginginkan keselamatan, kejayaan, kemuliaan untuk umat ini. Kalau tidak, maka umat akan terus berada dalam musibah, berada dalam malapetaka, berada dalam kehinaan, kehancuran. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali.
maka setiap amalan kita, ibadah kita, tata cara berzikir kita, tata cara dakwah kita, jika kita ingin membenahi umat, meluruskan umat dengan cara mereka, Al-Khulafa Ar-Rasyidin, akidahnya umat juga demikian, sesuai seperti sama dengan sunnahnya Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Setelah itu Rasulullah mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspada kalian, hati-hati kalian dari berbagai amalan, dari berbagai bentuk akidah, dan dari berbagai bentuk pemahaman tentang agama yang muncul baru, tidak ada pada zaman itu, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, diberi nama muhdatsatul umur. Sesuatu yang muhdats dalam agama maknanya sesuatu itu baru, tak ada contoh sebelumnya, itu diberi nama muhdats. Jamaknya muhdatsatul umur, berbagai hal baru yang muncul dalam bidang agama, dalam bidang din, yang tidak ada contoh sebelumnya. Hati-hati kalian, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap hal yang baru dalam agama ini, cara berzikir yang baru, bilangan zikir yang baru, cara beribadah yang baru muncul, yang tak ada contoh, cara akidah yang baru. Akidah Asy'ari contohnya tidak ada di zaman Rasul. Akidah Mu'tazilah tidak ada di zaman Rasul. Akidah liberal yang menyatakan semua agama sama tidak ada di zaman Rasul. Yang menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci, Al-Quran itu hanya sekedar bahasa Arab sama dengan bahasa Arab manusia yang ada sekarang, tidak ada di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Maka semua ini baru, muhdats. Rasul mengatakan wa kullu muhdatsatin bid'ah. Seluruh hal yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Siapa yang mengatakan ini? Rasul. Seluruh bid'ah itu adalah sesat. Bid'ah dalam bidang agama, bukan bid'ah dalam hal dunia. Ini dulu tidak ada di masa Rasul. Tapi ini bukan urusan agama. Rasulullah menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian wahai umatku lebih mengerti, lebih paham tentang urusan dunia kalian. Masyarakat berkembang jumlahnya, kuantitas masyarakat, hajat mereka beragam, ya. Maka muncul hal-hal seperti ini dalam urusan dunia. Kereta, pesawat, telepon, dan yang lainnya. Ini urusan dunia, bukan pembicaraan kita, bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah urusan agama. Maka umat harus kembali pada ini semua. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Berapa tersisa waktu dari maghrib? 10 menit. 10 menit. Nah, kita tambah 5 menit untuk persiapan wudu dan yang lainnya. Nah, kalau kita telah menyadari bahwasanya umat, dan afwan saja, khitab ini, pembahasan ini berlaku untuk nisa juga. Nisa, kaum wanita, diperintahkan dalam hadis ini semua, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Nah, kalian wahai wanita, jika kalian dalam rumah tangga kalian ada problem, alaikum bi sunnati, ada perselisihan, ada clash. Apa kata Rasulullah? Alaikum bi sunnati, wajib atas kalian, mesti atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku. Jadi kalian juga wahai para istri, para zaujah, kalau ada masalah tanya, sikap anda ini sekarang sebagai istri dibenarkan di dalam sunnah, atau sunnah tidak mengizinkan, tidak membenarkannya? Kalau jawabannya ya ada dalam sunnah karena saya sudah dapat fatwa, belajar begini dan begitu, silakan. Tapi kalau tidak ada, cepat taubat, cepat kembali. Jangan mengikuti amarah, jangan mengikuti kesombongan. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita tahu ini semua,
sadarilah, atau sebelum itu hadis yang juga masyhur, ma'ruf, yang menjelaskan kepada kita ad-din yang seperti apa yang kita diperintahkan untuk kembali kepadanya, yang agar kita ini bisa selamat dari kehinaan, kehancuran, yaitu hadis ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang perpecahan umat. Hadis ini dikenal dengan hadis iftiraqul ummah. Hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat, musibah diberitakan oleh Nabi dengan kehendak Allah yang maha kuasa, yang maha mampu, maha kuat, maha berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala Hakim, Alim, Halim. Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya menentukan adanya perpecahan umat, dan Nabi memberitakan, mengkhabarkan berdasarkan wahyu. Kemudian Rasulullah ditanya, siapa ini ya Rasulullah? Kelompok satu-satunya, firqah satu-satunya yang akan selamat dari azabullah di akhirat, dan selamat dari berbagai penyimpangan, kesesatan, bid'ah dan dhalalah ketika di dunia. Kata Rasulullah SAW, man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang kondisi dia, keimanannya, ibadahnya, akidahnya, tauhidnya, akhlaknya seperti kondisiku dan para sahabatku pada hari ini. Jadi kalau kita mau kembali kepada ad-din, umat sadar sudah, menyadari, ya kita harus kembali kepada agama dalam seluruh aspek kehidupan kita, rumah tangga kita, sekolah-sekolah kita, pondok pesantren kita, masjid-masjid kita, akidah kita, pemerintah kita, dan semuanya kembali kepada ad-din, kembali kepada Islam. Islam yang mana? Tadi sudah kita sebutkan, dan hadis yang berikut ini kata beliau, yang sama kondisinya denganku dan para sahabatku. Sehingga kalau kita sudah menyadari, sudah mesti wajib kembali kepada ad-din. Tiada din yang dimaksud kecuali ad-din yang diamalkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, oleh Rasul kepada sahabatnya, difahami oleh sahabat Rasul, diamalkan oleh mereka dan disampaikan oleh mereka kepada umat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan dari pembahasan ini insyaallah kita akan kembali duduk di majlis ini seusai atau selepas salat maghrib biiznillah taala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.